Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Trifani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya tentang biogas yang berjudul Harnessing the Power of Kaudung: Exploring the Environmental Energy and Economic Potential of Biogas Production in Indonesia. Untuk pendahuluannya sendiri, Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan penduduk pedesaan yang mengandalkan industri peternakan. Terdapat 19,2 juta ekor sapi yang dipelihara masyarakat sebagai hewan ternak pada tahun 2022. Kotoran sapi sendiri biasanya bisa mencapai 30 kg per hari. Pengelolaan kotoran sapi yang tidak efektif akan menimbulkan masalah antara lain itu bau, pencemaran udara, pencemaran air, sumber bakteri berbahaya bagi manusia, serta menimbulkan efek gas rumah kaca. Dengan keuntungan ekonomi, lingkungan, dan sosial, produksi biogas saat ini diyakini sebagai penerapan kotoran sapi yang paling menjanjikan. Biogas dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pupuk cair, kompos, bahan bakar mobil, dan panas. Secara ekonomi, penggunaan biogas untuk pembangkit listrik di beberapa negara telah terbukti menurunkan biaya bahan bakar fosil secara kualitatif. Biogas dapat menurunkan biaya impor dan subsidi gas minyak cair atau LPG di Indonesia. Hal ini juga dapat menurunkan subsidi pupuk cair karena seluruh yang terbuat dari produk samping biogas dapat menggantikan pupuk. Menurut penelitian Indrawan et al. Pada tahun 2018, Indonesia mampu menghasilkan 79,4 TWh listrik dari biogas pada tahun 2010. Lalu di India sendiri, penggunaan biogas memungkinkan pembangkitan listrik sebesar 475 TWh dan penyediaan LPG untuk 2 juta rumah di Amerika. Biogas senilai 1.600 ekor sapi dapat digunakan untuk menyimpan cadangan energi listrik dengan nilai sekarang bersih berkisar antara 1-8 juta hingga 9,8 juta dolar. Untuk metodologinya sendiri, dari seekor sapi seberat 454 kg dihasilkan kotoran sebanyak 30 kg. Langkah pertama dalam pembuatan biogas dalam penelitian ini adalah pengangkutan kotoran sapi dari berbagai peternak ke pabrik biogas. Sebelum dimasukkan ke dalam tangki pencampur, kotoran sapi dikumpulkan terlebih dahulu pada tangki penampung sementara. Konsentrasi total padatan sebesar 9% dicapai dalam tangki pencampur dengan menambahkan air. Dalam penelitian ini memiliki kandungan total padatan 20%. Lalu, campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam reaktor, di mana ia memulai berfermentasi pada suhu 35 derajat Celcius. Pembangkitan biogas tertinggi terjadi pada umur 23 hari dengan periode fermentasi ideal 20-25 hari. Umpan reaktor mengisi 80% dari keseluruhan volumenya, menyisakan 20% volume tersebut tersedia untuk pembangkitan gas. Lalu, blower akan digunakan untuk mengalirkan biogas yang dihasilkan, sedangkan pupuk dibuat dari sisa padatan yang tidak terurai menjadi gas. Total penambahan komponen organik lainnya yaitu 30-36 liter biogas dapat dihasilkan dari 1 kg kotoran sapi. Berikut merupakan alur produksi di mana truk akan membawa kotoran sapi menuju penyimpanan, lalu pada penyimpanan akan terjadi pencampuran, kemudian akan fermentasi dan akan dialirkan menjadi listrik oleh gas generator. Proses dalam biogas itu sendiri yang pertama proses hidrolisis digunakan untuk memecah komponen organik kompleks seperti polisakarida, lipid, dan protein menjadi komponen yang lebih sederhana seperti gula, asam amino, asam lemak, dan lainnya. Bakteri dari generasi Bacteroides. Beberapa bakteri ini dapat membuat selulosom yang mampu mendegradasi selulosa. Untuk fase yang kedua yaitu asidogenesis yang mengubah komponen hidrolisis sederhana menjadi asam lemak volatil seperti asam butirat dan asam propionat.
Tahap asidogenesis ini memiliki keanekaragaman mikroba. Proses ini biasanya terjadi setelah 5 hari fermentasi dengan pH 6. Gitu guys. Lalu yang ketiga itu asetogenesis. Tahap ketiga yaitu mengubah asam lemak volatil menjadi asam asetat. Serta yang terakhir adalah metanogenesis, yaitu proses di mana tahap akhir dari pembuatan biogas yaitu pencernaan anaerobik yang mengubah produk tahap asetogenesis menjadi gas metan. Dari hasil penelitian ini sendiri, yang pertama, biogas yang dihasilkan sebesar 812,2 meter kubik. Berdasarkan parameter input, simulasi proses sebanyak 22,5 ton kotoran sapi per hari dan 27,5 ton air per hari. Slurry yang dihasilkan per hari sebanyak 49,2 ton dengan kadar air 93%. Lalu yang kedua hasil penelitiannya yaitu dalam penelusuran ini listrik yang dihasilkan dari 22.000 kotoran sapi itu adalah 1950,7 kWh setiap hari. Besaran energi listrik tersebut sebanding dengan temuan perhitungan menggunakan rumus matematika dari Westa et al. Pada tahun 2015. Selanjutnya itu hasil penelitian adalah menurut simulasi reaksi stoikiometri, pembakaran 60% biogas metana menghasilkan CO2 sebesar 1,8 kg meter kubik biogas. Lalu, penurunan emisi sebesar 52% atau 6,78 ton CO2 per desa per harinya. Manfaat biogas dalam penelitian ini sendiri yaitu dalam skala rumah tangga, penghematan bagi setiap rumah tangga setelah mengganti listrik dan LPG dengan biogas merupakan salah satu manfaat di tingkat rumah tangga. Penghematan terbesar dihasilkan dari penggantian LPG dengan biogas, yakni sebesar 2.014 per hari. Jika ditabung dalam 1 bulan, total tabungan per keluarga ini bisa mencapai 60.000 atau 725.000 setiap tahunnya. Untuk skala desa sendiri, surplus listrik dan penggunaan lumpur sebagai pupuk menjadi sorotan dalam analisis manfaat skala desa. Berdasarkan analisa pada penelitian ini, jumlah energi yang dihasilkan setiap harinya adalah 19.050 kWh per pembangkit biogas. Jumlah energi ini cukup untuk memberi daya pada rumah bagi 5.053 keluarga. Manfaat dan materialnya sendiri yaitu tidak adanya kontaminasi kotoran sapi pada lingkungan. Lalu pembangkit biogas sangat mengurangi kerusakan sumber air dan bau di lingkungan masyarakat. Untuk skala negara sendiri, keuntungan bagi negara dinilai dengan memotong pengeluaran pemerintah untuk subsidi listrik, LPG, dan pupuk. Berdasarkan kajian Kementerian ESDM Republik Indonesia, besaran subsidi listrik pada tahun 2023 sebesar 73608,75 GWh. Fasilitas biogas akan meningkatkan ketahanan energi Indonesia dengan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. Selain itu, manfaat dari skala negaranya juga adalah menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Kesimpulan dari penelitian yang saya review ini yaitu studi ini menunjukkan bahwa biogas merupakan alternatif yang sangat bermanfaat untuk memanfaatkan limbah kotoran sapi. Dalam skenario dasar, penggunaan biogas mengurangi emisi karbon sebesar 52%. Setiap rumah tangga dapat menghemat antara 2.000 sampai 40.000 per hari. Energi yang dihasilkan biogas dapat memenuhi kebutuhan seluruh desa penghasil ternak. Namun, masih terdapat penghematan listrik yang dapat dikonversi menjadi pendapatan desa. Dalam skala nasional sendiri, penggunaan biogas untuk menggantikan LPG perumahan lebih hemat biaya dibandingkan penggunaan biogas untuk menghasilkan listrik. Seluruh penghematan APBN untuk subsidi setiap tahunnya berjumlah 40,3 triliun.
Keuntungan ekonomi ini dilengkapi dengan peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan ketahanan energi Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sekian review jurnal dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.